Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nurul Mazidah dari Hukum Keluarga kelas 2C. Saya di sini akan memaparkan mengenai tugas politik hukum. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, pada pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai definisi politik hukum. Secara terminologis, politik hukum diambil dari bahasa Belanda, yaitu Rechtspolitik. Recht yang artinya hukum dan polisi yang artinya kebijakan. Kemudian, kebijakan tersebut merupakan rangkaian dari konsep, asas, garis besar, dan dasar negara. Beberapa ahli mengemukakan definisi politik hukum. Di antaranya, saya mengambil yang pertama dari Tengku Muhammad Radi, yang mengatakan bahwa penyelenggara yang mendasar dalam menentukan arah dan isi hukum. Yang kedua, saya mengambil dari Sacipto Raharjo, yang mengatakan bahwa menentukan pilihan tujuan dari cara-cara tujuan hukum. Yang ketiga, saya mengambil dari Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa menetapkan tujuan dan isi dari perundang-undangan. Baik, ruang lingkup. Ruang lingkup politik hukum yang pertama, proses mengadopsi nilai-nilai dan aspirasi yang akan dimasukkan ke dalam tubuh hukum itu sendiri. Yang kedua, perdebatan dan perumusan nilai Pancasila dan aspirasi, contohnya di Indonesia seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, penyelenggara negara yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan politik hukum. Yang keempat, peraturan perundang-undangan. Yang kelima, faktor-faktor politik hukum. Dan yang keenam adalah pelaksanaan politik hukum. Batasan politik hukum yang pertama adalah ruang gerak politik hukum suatu negara yang berkaitan dengan wilayah pembentukan hukum, kultur yang mempengaruhi hukum tersebut di suatu negara. Yang kedua, politik hukum dan kekuasaan negara masyarakat berkaitan dengan prosedur pembentukan perundang-undangan sebagai kebijakan publik, hukum yang memihak pada kepentingan-kepentingan rakyat. Yang berhubungan dengan politik hukum di antara lain adalah pertama, ada ilmu hukum, yang kedua, hukum tata negara, yang ketiga, hukum administrasi negara, yang keempat, ilmu politik, dan yang terakhir ada ilmu ekonomi. Baik, untuk pembahasan pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai relasi politik dan hukum. Yang pertama, perspektif tentang politik hukum yang saling terhubung atau memiliki keterikatan atau keterkaitan. Di antaranya adalah menurut John Austin dan Danny Lev. Yang kedua, perspektif tentang politik dan hukum yang tak saling berkaitan. Tokoh atau ahli di antaranya yaitu Hans Kessler. Nah, baik, pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas mengenai sejarah politik hukum. Sebab kita berbicara mengenai sejarah, maka secara logika kita harus melihat kembali ke masa lampau atau masa yang telah terjadi. Kemunculan politik hukum sebagai suatu representatif dari rasa kekecewaan atau rasa kegelisahan para ahli hukum tentang bagaimana metodologi pembentukan dan pencarian hukum kala itu sudah dianggap tidak kompatibel lagi dengan ragam perkembangan yang sudah terjadi. Nah, menurut Imam Ash-Shawkani mengatakan bahwa tidak dapat diketahui secara pasti bagaimana, siapa, bagaimana, dan kapan pertama kali politik hukum tersebut sebagai sebuah pengetahuan atau sebuah metodologi. Pada pertemuan kelima kali ini, kita membahas mengenai politik hukum Islam. Pada materi kali ini, Imam Ibnu Taimiyah mengemukakan terkait suatu pemahaman yang cukup progresif di kawasan hukum Islam. Pemikiran beliau dalam bukunya membahas mengenai al-maslahah al-mursalah, yakni pengaturan kesejahteraan umum. Sebuah adigium pun mengatakan bahwa politik tanpa hukum politik tanpa hukum adalah kelalaian, sedangkan hukum tanpa politik adalah angan-angan. Nah, ada beberapa poin yang menjadi formula penting dari pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut. Di antaranya, yang pertama adalah kosmopolitanisme, itu Islam yang membawa kebenaran haruslah semestinya sesuai dengan sosial originis, yakni sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua ada doktrin kekhalifahan, kembali kepada Al-Quran dan hadis, yaitu menjauhi semua larangan yang diperintahkannya. Yang ketiga ada institusi negara sebagai
bagian struktur hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan umat. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Nah, adapun prinsip hukum Islam yang pertama adalah tauhid atau pembuatan hukum yang dikembalikan kepada ketetapan hukum yang paling luhur yaitu menurut Sang Kholik. Yang kedua adalah keadilan. Adil tidak berarti sama rata, namun lebih ke arah distribusi atau putusan yang proporsional. Baik, yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat adalah kebebasan atau kemerdekaan. Yang kelima persamaan, yaitu menghormati harkat dan martabat sesama manusia. Yang keenam adalah at-ta'awun atau saling tolong-menolong. Dan yang terakhir adalah toleransi. Ada beberapa asas dalam hukum Islam. Di antaranya ada, pertama, asas nafyul haraji atau meniadakan kepicikan dan kelicikan. Yang kedua adalah asas qillatu taklif yang artinya tidak membahayakan. Yang ketiga adalah asas tadaruj yang artinya bertahap. Dan yang terakhir adalah asas kemaslahatan manusia. Pada pertemuan ke-6 kali ini, kita akan membahas mengenai sifat hukum sebagai kajian objek politik hukum. Secara terminologi, diskresi dalam bahasa Inggris adalah discretion, yang artinya adalah keleluasaan. Nah, namun menurut kacamata yuridis, diskresi ini sesuai dengan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Diskresi merupakan keputusan dan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi permasalahan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, ataupun tidak jelas, atau bahkan adanya stagnasi pemerintahan. Baik, kita akan membahas sifat hukum yaitu secara fakultatif. Yang pertama adalah hukum yang mengatur secara a priori tidaklah mengikat ataupun wajib. Yang kedua, imperatif artinya hukum yang memaksa, konkret atau harus ditaati. Yang ketiga ada represif, terciptanya ketertiban dan terciptanya kepatuhan tanpa syarat. Peraturan keras dan terperinci, kebebasan bertindak dan pihak penegak hukum, dan terdapat konsekuensi terhadap hukum tersebut. Baik, pada pertemuan ke-7 kali ini kita akan membahas mengenai sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Yang pertama yaitu progresif, di mana mengikuti perkembangan aspirasi dari masyarakat. Yang kedua adalah memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan. Yang ketiga, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan yang terakhir adalah mendorong peran publik dan masih banyak lagi. Yang kedua, kita membahas mengenai otonom, yaitu keabsahan berdasarkan prosedur yang benar dibuat dengan teliti, dengan ikatan penuh penyerahan, wewenang secara sempit sebagai pemaksaan dapat dilakukan partisipasi masyarakat yang dibatasi oleh prosedur yang matang. Mengenai responsif, yang pertama kita akan membahas bahwa di bawah asas tujuan dan kebijakan atau polisi. Yang kedua, mewujudkan keadilan yang substantif. Yang ketiga adalah diskresi diperluas dan terakhir menghindari pemaksaan.